sempre condividere ogni cosa che avete nella vostra vita, ogni problemi. Ada juga susah, ada senang, tanda tawa. Hampir tidak bisa membayangkan kalau di Indonesia yang wajib sekolah itu mulai 5 tahun ke atas. Tapi di Italia 2 tahun. Gimana format pembelajaran untuk anak-anak yang masih di bawah umur 5 tahun ini? Podcast Tifa Tanimbar. Suara asli, cerita nyata dari Tanah Tanimbar. Salam jumpa pendengar pemirsa Tifa Tanimbar di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam episode podcast Tifa Tanimbar hari ini bersama saya Simon. Dalam edisi hari ini kita akan berbincang bersama seorang putri dari Kepulauan Tanimbar yang saat ini sedang menjalani panggilan hidupnya di Roma, Italia. Kita akan berbincang dengan beliau, dan beliau adalah Suster Maria Giuliana Tutuboi. Beliau adalah putri Tanimbar, tepatnya dari Desa Awear, Kecamatan Pordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan kurang lebih sudah belasan tahun Suster Giuliana mengabdikan hidupnya dalam panggilan di Roma, Italia, dalam pelayanan-pelayanan beliau. Kita akan sapa. Selamat datang di podcast Tifa Tanimbar, Suster. Selamat sore dan salam jumpa dari saya Suster Maria Giuliana Tutuboi, asal Tanimbar, tepatnya di Kampung Awear Lama di Pulau-Pulau Pordata. Luar biasa. Dan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan Dari Tifa Tanimbar. Baik, Suster, berkunjung ke Tanimbar ini masa cuti ataukah memang minta izin untuk sebentar saja pulang? saat ini dalam keadaan berlibur, cuti kunjungan keluarga selama 2 bulan, dan setiap 3 tahun kita berlibur kunjungan keluarga di Tanimbar. Mungkin Suster bisa bercerita tentang pengalaman sewaktu kecil. Sesungguhnya bagaimana masa kecil Suster di Tanimbar? Apakah memang Suster hari-harinya di Tanimbar ataukah lahir dan besar di Roma, Italia? Suster. Oke, baik, terima kasih. Saya dari sejak lahir sampai umur 17 tahun di Tanimbar, di Larat, dengan di Pordata di Awear. Kami sejak kecil, ya, mama sudah meninggal. Kami adik kakak 3 orang, saya anak yang bungsu. Jadi waktu mama masih hidup itu mama bilang yang bungsu, jadi tidak usah pergi jauh dari mama dengan bapak supaya bisa lihat bapak dengan mama punya hari tua. Tapi ya Tuhan punya kehendak lain untuk mama. Jadi mama waktu itu meninggal, saya berusia 6 jalan 7 tahun. Dan waktu mama meninggal, kami tinggal dengan oma, saya mama dari mama. Jadi disitulah oma yang merawat kami, menjaga kami hingga tamat SD dan lanjut SMP di Kampung Sofiani. Sejak kapan, di usia berapa Suster merasa terpanggil, merasa punya panggilan untuk menjadi seorang biarawan? Oke, terima kasih. Momen jadi seorang biarawati atau seorang suster, angan-angan waktu itu tidak ada sama sekali. Dan semenjak di bangku pendidikan SMA kelas 2 waktu itu, saat itu sementara pulang libur langsung bapak panggil, bilang bagaimana kau punya kemauan atau tidak untuk masuk biara. Lalu saya bilang mungkin tidak cocok mungkin untuk saya, karena mungkin ingin untuk memiliki cita-cita yang lain, tetapi ya mungkin apa punya kemauan lebih kuat. Jadi bapak bilang
ya coba-coba saja, aju nasib saja lah, siapa tahu mungkin Tuhan punya kehendak. Memangnya saat itu suster punya cita-cita mau jadi apa? Dokter kah? Perawat Mau kah? jadi perawat. Mau jadi perawat, waduh. Tapi akhirnya terpanggil juga ya Terpanggil, untuk ya. jadi biarawati. Maksud lain untuk ya. Itu di umur berapa kira-kira saat? Umur 16 tahun, 16 tahun. 17 tahun. Berarti sudah tamat SMA. Iya, sudah tamat SMA. Dan waktu itu, waktu masih di bangku pendidikan SMA, ada seorang suster dari kongregasi saya juga pergi dilarat di sekolah untuk membuat aksi panggilan. Jadi seperti promosi panggilan begitu. Jadi mulai dari situ melihat pakaian suster yang mulai tertarik dari situ, karena ada banyak juga mungkin lihat dari cara pakaiannya, cara berdoanya, atau dia punya pribadi seseorang dari suster atau pastor. Mulai dari situ memiliki keinginan untuk masuk ke daerah itu. Pemirsa bisa melihat dari wajah suster dengan penampilan suster, pasti akan ada yang bertanya bahwa kok kapnya suster itu berwarna hitam, ada juga bis putih. Sebetulnya dari tarekat mana? Nanti mungkin bisa akan dijelaskan oleh suster. Tarekat para suster Santa Maria Berdukacita Hamba-Hamba Maria. Mungkin suster bisa menjelaskan sedikit tentang tarekat ini. Oke, baik, terima kasih banyak. Kami memiliki nama Hamba-Hamba Maria karena kami berkarya di bawah pelayan Maria. Jadi nama kongregasi kami adalah para suster Santa Maria Berdukacita Hamba-Hamba Maria. Dan saya memiliki pakaian seperti ini karena ada alasannya. Dan kami awalnya itu pasif, maksudnya kontemplatif. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, pendiri mulai berpikir untuk mengubah cara hidup, pola hidup dari kami, karena beliau berpikir kalau kita di dalam terus nanti tidak ada yang melihat anak-anak terlantar yang ada di jalan. Jadi mulai dari situ beliau mengambil keputusan untuk mengubah cara hidup kami dan juga pakaian kami. Jadi sekarang ini kami aktif di luar maupun di dalam. Ini dalam konteks pelayanan. Pelayanan di luar maupun di dalam kongregasi. Saya juga hidup dengan umat di luar, dengan fakir miskin, anak-anak terlantar. Apa saja karya-karya kerasulan dari tarekat para suster Santa Maria Berdukacita? Karya kerasulan kami itu ada di bidang pendidikan, saya lupa tadi, di bidang pendidikan, sekolah, di paroki, orang sakit, dan para jompo. Kalau di paroki apa karya-karya kerasulan yang lebih nyata dilakukan? Oh iya, baik, terima kasih. Yang lebih nyata itu di paroki adalah berkatekese dengan anak-anak dan juga membagi komuni untuk orang-orang sakit. Ada juga mungkin ada umat yang membutuhkan untuk konsultasi, mungkin problem-problem masing-masing dari keluarga, kita juga bisa bantu. Suster, ini karya-karya pelayanan bukan di Indonesia loh, tapi ini di Italia, Roma. Gimana di sana? Berbahasa Indonesia kah ataukah memang berbahasa Italia dalam karya-karya pelayanan? Berbahasa Italia setiap hari. Setiap hari dengan Italia. Hari, ya. Wow, super sekali. Sudah berapa lama di Roma? Kurang lebih 15 tahun. Baru 15 tahun atau kau sudah 15? Baru, yes. Kalau dengan usia suster berapa sekarang usia? Sekarang usia masuk 40 tahun. 40 tahun masuk 40 tahun. Jadi separuh dari perjalanan hidup suster itu kan sudah didedikasikan untuk pelayanan kepada umat. Saya tertarik suster karena tadi sempat disampaikan bahwa karya-karya kerasulan di Roma itu untuk orang sakit, kemudian para jompo di bidang pendidikan itu di sekolah, di paroki itu dalam hal katekese. Suster mengajar di sekolah. Iya, bisa. Gimana? Mengajar dengan berbahasa Itali. Lebih simpel. Atau memang awalnya harus belajar dulu untuk... Iya, awalnya itu harus belajar bahasa dulu, lebih awal. Belajarnya di Indonesia ataukah setelah ke Italia? Setelah ke Italia baru belajar di sana. Di sana. Apa tantangan terbesar yang suster hadapi saat pertama kali menginjakan kaki di Roma, Italia? Mungkin untuk pribadi saya itu adalah cuaca, karena
Ya, kita di sini panas, sedangkan di sana dingin. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah makanan. Makanan, terus yang ketiga itu budayanya. Tapi soal penyesuaian bahasa itu memang sudah siap saat ke Italia? Sama sekali belum. Sama sekali tidak, di luar dari pemikiran saya bahwa saya akan ke sana. Dan tiba-tiba saja ditelepon bilang bahwa harus siap untuk ke Italia. Ya, mau dan tidaknya kita harus siap karena kita sudah memiliki komitmen yang kuat untuk masuk biara atau untuk jadi suster atau pastor. Jadi ya kita namanya jadi suster atau pastor itu punya komitmen. Jadi ya harus taat. Ya, ketaatan. Jadi siap dan tidaknya harus berangkat. Harus. Itu pada saat suster berangkat itu di usia 16 tahun itu, 17 tahun itu? 17 tahun, karena setelah tamat SMA langsung masuk biara. Jadi pada saat masuk biara, lalu penugasan pertama? Tugas pertama setelah berkaul itu di Indonesia, Ruteng, 2 bulan setelah itu di Bali, dan setelah itu langsung di Italia. Kembali lagi ke tadi soal tantangan-tantangan awal. Bagaimana suster menyesuaikan diri dengan budaya dan kehidupan di sana di awal-awal saat suster tiba di Italia? Awalnya itu sangat susah sih karena orang bilang sudah terbiasa dengan nasi, kombili, pisang. Jadi ke Italia tuh pasta masuk, ya daging masuk. Jadi mulai sedikit dengan perut sih untuk harus penyesuaian pencernaan. Iya, pencernaan. Ya, tapi XJ terbiasa juga. Pada akhirnya terbiasa juga. Awalnya merasa makan atau tidak makan tetap harus terima karena kalau tidak lapar. Iya. Gitu. Nah, untuk pelayanan di sana tadi sempat sudah dijelaskan oleh suster bahwa di sana karya-karya kerasulan yang dilakukan adalah orang sakit, para jompo di sekolah paroki. Suster lebih concern ke karya-karya kerasulan di mana? Apakah di paroki ataukah di sekolah kah? Atau? Kita di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi suster mengajar? Iya. Mengajar dengan bahasa bahasa Italia dari hari Senin sampai hari Jumat dengan anak-anak. Itu mulai dari jam 6:30 pagi sampai jam 6 sore. Jadi jam 6:30 pagi sampai jam 6 sore. Itu dengan anak-anak. Jadi mereka dilayani makan, minum, istirahat juga di sekolah. Itu anak usia berapa? Usia 2 tahun sampai 5 tahun. Tapi itu di setiap komunitas itu dengan umur anak berbeda. Karena di Roma, di komunitas di Roma, mulai dari anak sejak 2 bulan, 2 bulan sampai 6 tahun. Ya, kalau kita ini di komunitas berbeda dengan di kota berbeda, jadi kita mulai ambil anak dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. Itu juga sesuai dengan usia dari pemerintah yang diberikan. Berapa tahun selama proses mereka di komunitas itu, belajar di situ? 4 tahun lah. 4 tahun. Jadi ada pakai kelas-kelas juga, seperti di Indonesia. Adakah memang pengalaman pelayanan yang suster rasakan sendiri yang paling berkesan selama 15 tahun di sana yang memang tidak pernah akan terlupakan? Pasti ada. Apa sih? Ya pasti ada. Yaitu dengan anak-anak karena mungkin sudah sebagian dari keluarga karena lama dengan mereka. Seperti tadi sudah disampaikan dari hari Senin sampai hari Jumat dan dari jam 6:30 pagi sampai jam 6 sore semua waktu ada dengan kita. Jadi mungkin itu yang paling terkesan dengan saya itu bagaimana tugas dan tanggung jawab saya seperti seorang suster dan seorang ibu untuk anak-anak, karena kita punya pemimpin umum bilang bahwa anak-anak itu mereka punya waktunya lebih dengan kita, jadi ketimbang orang tua. Ketimbang dengan orang tua, jadi kita anggap saja kita ini seperti ibu untuk mereka. Jadi itu yang sangat-sangat terkesan untuk saya karena semua waktu ada bersama dengan mereka. Jadi susah senang ya.
Dengan anak kategori usia balita, gimana merawat mereka dalam jumlah yang banyak? Satu kelas berapa orang? Kita di komunitas saya ada 2 kelas dengan usia yang berbeda. Jadi satu kelas itu yang umur 2 tahun, semua mereka ada 11 jumlah anak, 11 anak. Terus di kelas yang satu dari berusia 3 tahun sampai 5 tahun itu ada 18 anak. Jadi kita 2 orang di satu kelas. Jadi ada juga susah, ada senang, tanda tawa karena ya namanya dengan anak-anak. Nah, jadi Saya hampir tidak bisa membayangkan kalau di Indonesia yang wajib sekolah itu mulai 5 tahun ke atas. Tapi di Italia 2 tahun. Gimana format pembelajaran untuk anak-anak yang masih di bawah umur 5 tahun ini? Apakah mereka harus diajar untuk menulis kah? Ataukah memang? iya, mereka itu kita ajar semuanya. Seperti mulai dari buat tanda salib, sembahyang, terus cara duduk bagaimana, Belajar iya, berbicara. belajar berbicara, cara pegang sendok, garpu, cara cuci tangan, pokoknya semualah cara macam aturan-aturan itu mereka belajar dari sekolah. Jadi kalau pulang rumah juga mereka harus atur kursi baik, meja baik, apa yang mereka tidak pernah lakukan di rumah, Dilatih ya mereka semua. dilatih di sekolah. Jadi setiap kali pulang sekolah mereka sudah tahu aturan-aturan. Jadi walaupun masih umur 2 tahun, tapi mereka sudah tahu semua bagaimana cara kasih keluar sepatu, pakai sepatu, cuci tangan, lap tangan, semua mereka sudah tahu. Luar biasa. Suster, kembali lagi. Iya. Di dalam komunitas ini, khusus dari Tanimbar, suster dan beberapa rekan, adakah orang Tanimbar juga di sana ataukah memang suster sendiri di komunitas? Di komunitas saya kan di komunitas kecil, jadi kita hanya 3 orang. Yang pemimpin dari Meksiko, terus saya sendiri dari Tanimbar, terus ada satu suster lagi dari Flores. Itu yang setiap saat bergantian. Dalam titik-titik tertentu, adakah perasaan merasa jenuh untuk melayani anak-anak di usia dini seperti itu? Rasa jenuh itu mungkin tidak terlalu sih, karena Sudah terbiasa ya? sudah terbiasa. Baik, suster. Kembali ke kondisi terkini, potret kehidupan terkini, banyak anak muda Tanimbar yang kemudian menghadapi berbagai macam tantangan hidup, merasa kehilangan arah, atau bahkan kehilangan semangat. Apa pesan suster untuk mereka? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk anak-anak muda yang terkasih, terlebih khusus yang berada di Kepulauan Tanimbar. Ajakan saya untuk kita semua, jangan pernah berputus asa dan jangan pernah sembunyi dari apapun kesalahan, walaupun kecil. Jangan berpikir bahwa jalan ini terbaik untuk saya, tetapi harus berpikir ke masa depan, bahwa masa depan itu masih panjang. Jadi kita harus tetap semangat dan jangan cepat ambil keputusan yang membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Karena Tanimbar adalah masa depan kita semua, terlebih khusus anak-anak muda. Jadi tetap semangat membangun Tanimbar untuk lebih maju dan berkembang. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih suster. Dan pesan penting yang bisa disampaikan kepada pendengar atau pemirsa Tiva Tanimbar soal refleksi pribadi dari perjalanan panggilan hidup membiara ini. Apa yang paling berharga menurut suster dalam panggilan ini? Yang paling berharga dalam kehidupan panggilan saya adalah saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sampai saat ini Dia masih memilih dan mencintai saya dengan segala macam kekurangan dan kelemahan saya. Karena Tuhan adalah kasih, maka Dia memilih kita yang manusia yang tidak sempurna untuk
lebih disempurnakan dan untuk lebih mencintai kita. Maka dari situ saya berterima kasih kepada tim Tiva Tiva Tanimbar karena sudah memberi saya waktu untuk menjelaskan sedikit ya pengalaman hidup saya, terlebih panggilan saya, dan saya berharap semoga Tiva Tanimbar semakin maju. Amin. Dan tetap berada di dalam naungan cinta dan kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan semoga selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kepulauan Tanimbar. Saya ditutup per signor Simon Lololun e l'invito per essere qui per presentare la nostra congregazione e la mia vita religiosa, la mia vocazione e il mio apostolato in Italia, soprattutto per la mia presenza, anche per il mio lavoro soprattutto nella scuola. Grazie di tutto, perché la prima volta che sono qui per parlare davanti a tutti voi. Mi sento un po' emozionata perché non ho mai fatto questa esperienza, quindi grazie di tutto e io spero che questa mia, per voi tutti giovani, io vi invito di non smettere mai di camminare per la vostra strada, perché la strada è ancora lunga, quindi dovete essere forte e anche essere un po' rigida per la vostra strada, perché siete ancora giovani, quindi Tanimbar è la vostra vita, quindi andate avanti, non vi preoccupate e quindi dovete essere sempre nella vostra strada e sempre condividere ogni cosa che avete nella vostra vita, ogni problemi o ogni tristezza nella vita, dovete condividere perché sennò la vita non va avanti, quindi dovete essere un po' prudenza nella vostra vita, soprattutto nella vostra strada. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kamon dan Katom untuk menceritakan sedikit pengalaman dan perjalanan hidup saya, terlebih khusus panggilan saya di Italia. Dan saya mau mengajak kita semua, terlebih khusus untuk anak-anak muda, untuk jangan pernah berpaling ke belakang dan tetap semangat untuk menjalani perjalanan kalian, karena Tanimbar adalah masa depan kita semua, terlebih khusus untuk anak-anak muda. Jadi setiap kalau ada masalah dalam hidup, jangan cepat mengambil keputusan untuk memilih jalan sepintas, tetapi harus ingat bahwa Tanimbar adalah masa depan kita semua. Jadi jangan pernah berputus asa dan selalu berpegang teguh pada niat dan semangat kalian. Hanya itu saja yang perlu saya sampaikan dan terima kasih banyak. Salam. Baik, terima kasih Suster untuk waktunya, luar biasa sekali. Pemirsa Tiva Tanimbar di mana saja berada, terima kasih karena Anda telah bersama kami dalam beberapa waktu ini untuk menyimak perbincangan kami dengan seorang putri Tanimbar yang memutuskan untuk mendharma baktikan dirinya melayani dalam panggilan sebagai seorang biarawati dari tarekat para suster Maria Santa Maria Perdukacita, hamba-hamba Maria atau SMBC. Suster Yuliana Tutuboi telah memberikan berbagai pengalaman, menceritakan pengalaman dan motivasi bagi kita semua. Semoga dengan kisah inspiratif hari ini turut menginspirasi para pemirsa Tiva Tanimbar di mana saja berada, teristimewa para kaula muda yang saat ini masih sedang bersekolah dan berupaya untuk menggapai cita-cita. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah
setia bersama dalam podcast Tiva Tanimbar edisi hari ini. Dan jangan lupa tonton podcast Tiva Tanimbar dalam episode-episode mendatang. Sekaligus jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen di kolom Tiva Tanimbar. Terima kasih. Untuk edisi kali ini, saya Simon mohon pamit. Salam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tiva Tanimbar.